Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nuritasari. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan komunikasi dari perusahaan handphone, di mana saya terinspirasi dari perusahaan handphone yang sudah terkenal, yaitu Nokia. Berikut penjelasannya. Perusahaan kami bergerak di bidang teknologi yang menjual produk dan berjenis profit motif, di mana kami terinspirasi dari perusahaan handphone terkenal, yaitu Nokia. Perusahaan kami memiliki visi, yaitu mengubah dunia dengan inovasi dan transformasi yang tak terbatas. Lalu kami memiliki misi sebagai berikut. Pertama, menyediakan produk yang berkualitas dan juga berteknologi terkini. Kedua, memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Ketiga, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan. Keempat, menjaga integritas dan tanggung jawab sosial. Kelima, menciptakan kemitraan yang kuat. Dan yang terakhir, memperluas jangkauan global. Perusahaan kami memiliki goals atau tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Perusahaan kami berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memproduksi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan dan juga manfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan, efisien, dan juga kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memenuhi kebutuhan pasar. Perusahaan kami memproduksi barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen dengan menyediakan produk yang bermanfaat dan juga berkualitas. Terakhir, goals dari perusahaan kami adalah menghasilkan keuntungan. Jadi perusahaan kami memproduksi dan menjualkan barang dengan harga yang menguntungkan sehingga dapat mencapai keberhasilan finansial. Selanjutnya kami akan menjelaskan strategi yang digunakan dalam perencanaan komunikasi di perusahaan handphone ini. Kami menggunakan strategi planning pola 1, yang dimana isinya yaitu pertama, perencanaan intuitif. Dalam perencanaan intuitif ada 3 hal mendasar yang harus sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu budaya, nilai, dan juga intelektual. Karena target pasar perusahaan handphone ini adalah negara Indonesia, maka dari itu perencanaan intuitif akan disesuaikan dengan negara Indonesia. Yang pertama, budaya. Budaya hemat dan irit sangat kuat di Indonesia. Orang Indonesia cenderung memilih handphone sesuai dengan budget yang mereka punya dan bukan sesuai dengan spesifikasi handphone tersebut. Kedua, nilai. Kami mengambil keunggulan dari perusahaan Nokia, yaitu mempunyai desain yang kokoh, tahan terhadap debu dan air, serta mempunyai ketahanan baterai yang awet dengan 5050 mAh. Terakhir, intelektualitas. Di Indonesia masih banyak orang yang belum terjeramah oleh teknologi, terutama orang-orang yang tinggal di desa yang masih kental dengan budaya dan nilai adat. Maka dari itu, orang Indonesia cenderung memilih handphone yang memiliki harga yang terjangkau dan bukan karena spesifikasi dari handphone tersebut. Perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka panjang, ada beberapa strategi yang akan digunakan di masa depan. Di perusahaan ini, kami memiliki 3 strategi yang akan digunakan, yaitu pertama, spesifikasi handphone akan terus terbarui sesuai dengan teknologi yang ada. Contohnya seperti kualitas kamera, kapasitas memori, spesifikasi hardware, desain produk, maupun interface yang selalu update di setiap zamannya.
Kedua, merubah target pasar dari kelas bawah ke kelas menengah. Karena target pasar dari perusahaan handphone ini adalah negara Indonesia, maka dari itu memakai strategi ini akan cukup baik untuk menggait pasar di Indonesia. Terakhir, strategi yang kuat dan juga mapan. Artinya dalam penjualan atau pemasaran haruslah mempunyai strategi yang kuat dan juga mapan, seperti menggunakan kampanye kreatif, memiliki kerjasama antar kemitraan dan juga endorsement, serta penjualan dan distribusi yang efektif. Selanjutnya, historical. Di dalam historical terdapat gambaran kesalahan yang terjadi di perusahaan dahulu agar dapat diperbaiki di perusahaan sekarang. Dalam konteks Nokia, ada beberapa kesalahan yang diambil oleh Nokia sehingga kita dapat memperbaiki kesalahannya, yaitu pertama, Nokia terlambat menyadari kesalahannya. Dalam hal ini, Nokia membuat kesalahan dengan menyetujui kerjasama antara Nokia dan juga Windows. Alhasil, pada tahun 2011, Nokia baru memunculkan produk HP dengan sistem operasi Android, tetapi merek-merek lainnya sudah banyak berkembang produk-produk HP yang beroperasi Android. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, perusahaan Nokia harusnya selalu mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada, serta selalu mendengarkan keluhan dan juga kebutuhan dari konsumennya. Selanjutnya, marketing yang kurang kuat. Karena produk Nokia Android masih terbilang baru dari perusahaan merek-merek lainnya, maka dari itu perusahaan Nokia perlu waktu untuk mendapatkan posisi di pasar. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu dengan mempertahankan keunggulan yang sudah dikenal di perusahaan Nokia dan menambah keunggulan lainnya sesuai dengan teknologi yang sudah ada. Terakhir, smartphone Nokia tergolong mahal. Dengan spesifikasi yang sama, handphone Android Nokia tergolong mahal dari merek-merek lainnya. Ini akan sulit bersaing dengan merek-merek lain seperti merek terkenal dari Cina. Untuk memperbaiki kesalahan ini, Nokia harusnya lebih mengenal siapa konsumennya dan memberikan harga yang sesuai dengan konsumen. Selanjutnya, kesepakatan. Kesepakatan ini diambil oleh para petinggi perusahaan. Contohnya dalam perusahaan handphone ini, kami memiliki kesepakatan, yaitu pertama, harga handphone yang dijual, kedua, kapasitas memori, ketiga, versi operasi sistem, keempat, resolusi kamera, kelima, detail prosesor, dan terakhir, strategi pemasarannya. Ketika petinggi-petinggi perusahaan sudah sepakat, maka proses selanjutnya adalah operational planning. Dalam operational planning, langkah pertama yang akan dilakukan adalah perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, dibentuknya divisi-divisi yang dilakukan oleh SDM. Dalam perusahaan handphone ini terdapat 10 divisi, yaitu pertama, Research and Development, bertanggung jawab pada penelitian dan pengembangan produk terbaru, yang melakukan inovasi dalam desain, fitur, teknologi yang ada pada handphone. Selanjutnya, desain produk, bertanggung jawab untuk merancang desain handphone maupun interface yang ada pada handphone. Selanjutnya, produksi dan manufaktur, yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan juga kualitas dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, pemasaran dan penjualan, bertanggung jawab untuk mengiklankan, mematok harga,
serta menjual produk melalui offline maupun online. Selanjutnya, dukungan pelanggan. Bertanggung jawab untuk mendengarkan keluhan dari konsumen, perbaikan produk, dan juga menangani pertanyaan dari konsumen. Mereka juga melayani garansi dan layanan purna jual. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan. Bertanggung jawab untuk mengelola aliran barang mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk sudah jadi. Keuangan dan akuntansi. Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan di perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran, perencanaan anggaran, dan juga pelaporan anggaran. Selanjutnya, penelitian pasar. Divisi ini menganalisa tren pasar, perilaku konsumen, dan juga persaingan. Selanjutnya, teknologi informasi. Bertanggung jawab untuk infrastruktur teknologi informasi dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Bertanggung jawab untuk mengelola aspek sumber daya manusia perusahaan, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan juga kebijakan ketenagaan kerja. Selanjutnya, perencanaan pelaksanaan. Dalam perencanaan pelaksanaan, ditentukannya waktu, tanggal, dan juga tempat untuk melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat. Dalam hal ini, perusahaan handphone akan merencanakan setiap produknya, rencanakan kapan akan dirilis setiap produknya. Karena pembuatan ponsel terbaru membutuhkan waktu yang lama, maka dari itu perusahaan menyepakati bahwa setiap 12-18 bulan akan dirilis produk-produk handphone terbaru dari perusahaan ini. Selanjutnya, proses pelaksanaan, yaitu melaksanakan strategi yang sudah direncanakan dengan baik dan juga tepat. Lalu dalam pelaksanaan adanya pengawasan oleh manajer. Pengawasan ini berfungsi untuk mengawasi kinerja dari karyawan ataupun mungkin adanya kesalahan teknis dari produk-produk yang akan dijualkan. Nah, jika dalam pengawasan adanya kesalahan, maka dibutuhkannya rencana B atau plan B untuk menggantikan plan A yang sudah direncanakan dari awal. Selanjutnya, evaluasi, yaitu penilaian yang dilakukan oleh para petinggi untuk menilai hasil kerja dari karyawannya dan juga hasil dari produk yang sudah dibuat. Strategi planning yang baik yaitu melalui media. Media terbagi menjadi dua, yaitu first media dan second media. Dalam perusahaan handphone kami memilih first media dan untuk memperkenalkan produk kami, yaitu berupa televisi, radio, media cetak, dan juga billboard. Dalam televisi, kami memberikan iklan di televisi untuk menyebarkan informasi, memperkenalkan produk kami kepada audiens yang luas. Di dalam radio, kami lebih spesifik memberikan informasi kepada audiens yang mendengarkan radio. Dalam media cetak, kami memberikan informasi yang lebih jelas seperti majalah, surat kabar, ataupun brosur. Dan terakhir, billboard. Kami menempatkan produk terbaru kami di billboard di lokasi yang strategis seperti jalan raya ataupun pusat perbelanjaan agar lebih meningkatkan kesadaran dari konsumen. Nah, jadi bagaimana dalam pelaksanaan perencanaan tersebut adanya solve problem atau masalah dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan kami akan menangani permasalahan tersebut dengan beberapa cara, yaitu pertama, menganggap masalah itu penting.
Jadi perusahaan kami akan meneliti, mengidentifikasi masalah tersebut, apakah masalah itu akan menjadi sebuah masalah besar atau tidak. Selanjutnya, rumusan pengendalian. Dalam hal ini dilakukannya di media komunikasi, yaitu melalui second media. Kami akan berkomunikasi dengan pegawai kami dan mengkomunikasikannya dengan konsumen. Selanjutnya, pemecahan masalah. Kami akan merumuskan pemecahan masalah dengan model Laswell, yaitu 5W1H. Contohnya, jika perusahaan handphone ini tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya atau masih kurangnya minat dari konsumen, bagaimana cara menanganinya? Nah, jadi karena kami terinspirasi dari perusahaan Nokia yang memiliki keunggulan dengan daya baterai yang cukup lama dan juga memiliki ketahanan bodi yang awet dan juga tahan debu dan air. Jadi kami akan mempertahankan keunggulan tersebut serta memunculkan keunggulan-unggulan lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang akan membuat citra baru bagi perusahaan kami. Lalu kami akan mengkomunikasikan kepada konsumen menggunakan second media, yaitu dengan internet, sosial media, konten digital, dan juga influencer marketing. Setelah itu kami akan menentukan siapa-siapa yang akan menangani masalah ini. Biasanya dalam masalah penjualan, tim yang akan menangani masalah tersebut adalah tim pemasaran. Mereka melakukan riset, menganalisis tren dan preferensi konsumen serta mengembangkan kampanye pemasaran yang menarik. Selanjutnya, tim penjualan. Dalam tim penjualan, mereka akan ditugaskan untuk melakukan pendekatan proaktif pada konsumen. Lalu kami akan menugaskan tim pengembangan produk. Mereka akan meriset produk yang sedang tren dan juga meningkatkan fitur dan kinerja produk. Dan terakhir, tim layanan pelanggan. Dalam tim ini kami menugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di konsumen, memberikan bantuan teknis, dan memberikan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Terakhir, pengevaluasian hasil akhir. Dalam langkah terakhir ini, adanya evaluasi dari hasil kerja yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut dan juga menyepakati apakah penanganan ini baik dan tepat atau tidak. Itulah penjelasan perencanaan komunikasi dalam perusahaan handphone, yang mana saya terinspirasi dari perusahaan handphone terkenal yaitu Nokia. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.